Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore. Saya sempatkan bikin konten ini sepulang jam kerja. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah teman-teman, banyak yang bingung dan menanyakan bagaimana caranya kita bisa lepas dari ketergantungan terhadap pinjaman-pinjaman yang sifatnya riba, atau intinya bisa terlepas dari ketergantungan atau kebiasaan dari berhutang kepada orang lain untuk kebutuhan kita. Entah itu kebutuhan untuk modal usaha atau kebutuhan untuk kepentingan pribadi atau konsumtif. Gini teman-teman, gak usah jauh-jauh, saya kasih contoh dari diri saya sendiri saja, pengalaman pribadi. Saya juga pernah berada di posisi di mana saya banyak utang, ya tidak sebanyak orang lain mungkin ya, intinya seperti itu. Dan saya juga pernah merasakan kesulitan hidup, kesana kemari harus bingung cari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Nah, tapi saya tidak mau terus-menerus seperti itu teman-teman. Bagaimana cara menghentikan semua itu? Bagaimana kita bisa terlepas dari hutang? Bagaimana kita tidak perlu terlibat dengan riba untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk modal usaha dan lain-lain? Caranya ya sudah, harus punya tekad untuk berhenti dari semua itu. Kenapa? Karena kalau kebiasaan berhutang terus kita turutin, itu lama-lama akan jadi kebiasaan kita. Kalau sudah jadi kebiasaan, berat teman-teman. Kalau kebiasaan mengutang itu, mau mulai usaha, pikirannya langsung tertuju pada utang. Punya kebutuhan, pikirannya langsung tertuju pada utang. Nah, mentalitas kita akan menjadi sangat buruk teman-teman. Ya, kita akan menjadikan utang itu sesuatu hal yang lumrah dalam hidup kita. Maka beban hidup kita ke depannya pasti akan berat sekali untuk kita tanggung. Nah, seperti itu kalau sampai hutang itu menjadi kebiasaan kita. Maka sebetulnya ketika ada orang yang tidak mau menghutangi kita, berterima kasihlah kepadanya, ya. Karena dengan begitu beban kita sebetulnya menjadi lebih ringan di masa depan, di masa mendatang, seperti itu. Jadi kembali lagi, harus punya tekad untuk bisa hidup dengan lebih baik tanpa harus terlibat hutang maupun hutang riba. Kerjakan apapun yang bisa Anda kerjakan, kerja serabutan, jualin produk teman, yang penting Anda jujur, yang penting Anda amanah, yang penting Anda istiqomah, pasti ada rezeki buat Anda dari Allah melalui perantara jualan produk-produk teman tadi, ya. Itu kuncinya. Anda mau kerja apa saja, jangan gengsi selama itu halal. Kalaupun Anda mendapat pekerjaan yang lebih bagus, misalnya diterima kerja kantoran, ya alhamdulillah. Jalani itu dengan baik, dengan konsisten, dengan istiqomah. Menerima uang pun jangan Anda habis-habiskan untuk berfoya-foya. Atur dengan baik uang Anda supaya cukup untuk kebutuhan-kebutuhan Anda dan cukup juga untuk mempunyai tabungan atau simpanan. Kenapa? Karena banyak juga orang yang sudah ternyata punya penghasilan, sudah bekerja, tapi tetap banyak utang, tetap pinjam sana-sini, bahkan pinjol dan lain-lain, masih tercekik utang riba karena dari pemasukan yang diterima ternyata nggak bisa mengelola dengan baik, terlalu boros, membeli hal-hal yang sebenarnya nggak penting, tapi dianggap sebagai kebutuhan sehingga dibeli, memaksakan kemampuan untuk membeli sesuatu yang seharusnya belum layak untuk kita beli, sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan, tapi uang dihabiskan untuk hal-hal itu. Akhirnya kekurangan uang, akhirnya pinjam lagi, akhirnya terlibat juga dengan riba, seperti itu. Jadi itu tadi ya teman-teman ya. Lepaskan diri Anda dari kebiasaan berhutang, kelola uang Anda dengan baik, kerjakan apapun yang bisa Anda kerjakan selama itu halal. Selama Anda amanah, selama Anda jujur dan sungguh-sungguh, pasti orang juga akan melihat kualitas diri Anda. Sampai orang mau memberikan peluang kerjasama dengan Anda atau memberikan peluang bekerja di perusahaannya untuk Anda. Bahkan tanpa ijazah, Anda bisa bekerja di sebuah perusahaan yang bagus dengan cara tadi, dengan menunjukkan kualitas diri Anda. Ya, seperti itu. Jadi, ada banyak jalan untuk bisa hidup dengan layak, minimal untuk kebutuhan-kebutuhan dasar kita terpenuhi tanpa harus kebingungan utang sana sini. Semua itu sebetulnya bisa kita lakukan asal kita punya tekad dan kemauan yang keras untuk menjadi pribadi yang benar, pribadi yang baik dalam konteks tadi itu, dalam konteks masalah kebutuhan hidup, dalam konteks masalah bagaimana kita menghilangkan atau menghentikan kebiasaan berhutang agar
tidak ada beban hidup yang berat buat kita di masa mendatang yang akan berdampak buruk pada keluarga kita, anak istri kita, dan lain-lain. Oke, semoga bermanfaat. Oh ya, buat teman-teman yang berminat untuk mencoba ya masuk di bisnis properti syariah, kita welcome, kita terbuka, dan kita bersedia untuk memberikan training-training secara gratis ya. Kita berikan training secara gratis tanpa dipungut sepeser pun biaya. Meskipun Anda berada atau berposisi di luar kota, kita akan training via WhatsApp, via online, video, dan lain-lain, bisa kita lakukan. Kemudian Anda jualannya bagaimana caranya? Dengan cara jualan online saja. Anda masuk di grup-grup jual beli Facebook, tapi itu ada tekniknya. Kemudian Anda bisa manfaatkan portal-portal properti seperti Lamudi, OLX, dan lain-lain. Intinya kita berikan ilmunya gratis. Dan jangan khawatir, nanti untuk fee atau bonus-bonus penjualannya atau komisinya akan kita transfer full ya. Akan kita transfer full, walaupun kami di sini membantu Anda untuk menghandle, misalnya Anda di sini ada buyer, kemudian deal, ambil properti di tempat kita, Anda akan dapat hak komisinya full 100% dari perusahaan kita, seperti teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Yang berminat untuk mencoba bisnis properti syariah, mudah-mudahan itu jadi rezeki Anda juga seperti kami di sini. Segera hubungi kami melalui komentar di video ini atau menghubungi nomor kontak WA yang tertera di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.